welcome to Fatimah Effendi Channel. Kali ini aku sekarang lagi buat konten yang berbeda karena para subscriber sudah pada kangen katanya kan ya. Dan maaf ya, dari kemarin aku nggak sempat untuk buat konten gitu kan. Tapi karena permintaan dari teman-teman subscriber untuk buat video lagi, buat konten lagi, sekarang aku menyempatkan diri. Dan sekarang aku punya konten yang baru, yaitu katakan jujur meski itu pahit. Kalau semisal disingkat KJMP gak jelas banget ya gitu. Ya intinya sekarang sudah ada beberapa pertanyaan untuk aku. Sebenarnya sih ini seharusnya ada orang yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, tapi karena memang sekarang teman-teman juga lagi banyak yang sibuk, nanti pasti deh aku akan mengundang bintang tamu yang nanti akan mengisi konten aku seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sekarang lagi pada kangen ya, karena aku udah memang lama banget nggak buat konten gitu kan ya. Tapi untuk ke belakang aku usahain untuk selalu stay untuk menemani kalian yang ada di rumah aja, dan semoga kalian gak pernah bosan meskipun ada di rumah aja guys gitu. Pertanyaan aku akan jawab sejujur-jujurnya karena memang sekarang kita ada di konten katakan jujur meski pahit. Nggak tahu sih pahit apanya, yang penting itu deh judul acara kita kali ini gitu. Oke, aku acak ini udah ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ini, sebenarnya aku deg-degan guys karena memang harus jawab sejujur-jujurnya ini. Oke lah. Kenapa pertanyaan pertama harus ini gitu loh? Ini aku bacain ya pertanyaannya, nanti aku akan jawab. Punya berapa mantan? Ya ampun guys, kenapa harus ini pertanyaannya gitu loh. Gini. Oke, karena memang sekarang kontennya harus dijawab dengan sejujur-jujurnya, aku akan jawab karena dari beberapa pertanyaan ini sudah pada banyak yang nanya juga para subscriber dan juga teman-teman hal-hal yang ada di pertanyaan ini deh intinya. Pertanyaan apa udah? Punya berapa mantan apa sih ini, kok gak jelas banget kan ya? Mungkin mantan pacar kali ya, atau mantan teman, nggak ada mantannya, sorry guys ya. Untuk mantan, aku dulu sempat memiliki hubungan dengan beberapa cowok. Enggak sih, enggak terlalu banyak, 3. Yang pertama memiliki hubungan bisa dikatakan pacar lah. Yang kedua enggak pacar juga. Yang ketiga itu baru aku nggak meresmikan atau nggak memberi status pacaran gitu kan ya, cuma dekat tapi serius gitu, karena memang untuk ya awal-awal kan masih cinta monyet guys, mungkin nggak terlalu tahu gitu apa sih cinta itu gitu kan ya. Yang kedua itu sudah mulai 4 ternyata guys, banyak juga ternyata. Yang pertama itu iya masih cuma kayak temen-temen gitu guys, apa sih namanya ya, cinta monyet gitu. Yang kedua sama sih, nggak jauh beda, kayak cuma suka sama suka, nggak terlalu tahu lah gitu apa cinta, apa ini apa itu.
Dan yang ketiga itu ya pacaran juga, dan di yang ketiga ini lumayan lama juga pacarannya. Dan yang terakhir nggak ada status tapi serius gitu loh guys, karena memang sudah mulai dewasa gitu kan ya, jadi emang enggak ini sih. Tapi kalau aku pacaran sih dari dulu itu sebenarnya pacaran ala-ala apa ya, apa sih ya, enggak berdua-duaan gitu, karena memang dulu kan masih SMA guys, masih belum begitu tahu, cuma ya sekedar omongan-omongan gitu lah ya, suka bilang suka ya kita katanya sih pacaran gitu, tapi kita nggak tahu gitu kan ya, intinya udah jangan panjang-panjang deh guys ya. Kalau bicara mantan itu sudah masa lalu, hal yang sudah pernah dan semoga tidak pernah dilakuin lagi gitu kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke guys, untuk pertanyaan yang kedua ini, arti ibu bagi kamu. Wow, ini nih pertanyaan yang aku suka kayak gini. Arti ibu, mother is partner ya, lebih ke partner. Bunda itu sebenarnya kalau berbicara orang tua itu nggak bisa didefinisikan guys, tapi karena ini menjawab sejujur-jujurnya gitu kan ya, di konten kali ini aku akan jawab. Bunda, kenapa aku bilangnya bunda itu partner gitu kan ya, karena memang dia adalah seorang yang bisa dijadikan teman, dijadikan sahabat, dijadikan tempat, intinya tempat untuk mencurahkan segala hal yang ingin aku ceritakan gitu guys. Love you mommy, love you mommy, love you mommy, love you mommy. Dan kita juga kompak gitu kalau sudah urusan pekerjaan gitu kan ya, pekerjaan rumah gitu guys, nggak harus di DT kamu harus melakukan ini, pagi kamu ini, sore kamu harus melakukan ini, malam gini ya, intinya kami nggak usah disuruh gitu, dikerjain aja sebisanya kita gitu, sesembahnya kita. Dan yang paling aku nggak bisa pungkiri bahwa bunda itu nggak pernah nyuruh aku kalau semisal aku lagi ada tugas kuliah, lagi ada kerjaan gitu. Itu sih paham banget sih dari apa pekerjaan aku gitu, apalagi kan aku masih aktif kuliah sekarang gitu kan guys ya, jadi emang ngerti banget gitu, paham lah intinya. Love you bunda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya guys, kriteria pasangan di masa depan. Oh guys, ini nih kriteria pasangan di masa depan. Aku sih sebenarnya nggak punya kriteria khusus harus memiliki pasangan yang A, yang B, yang C, enggak sih. Tapi untuk harapan atau permintaan kepada Tuhan itu pastilah ya. Intinya yang pertama baik sih, baik. Selain agama, keturunan dan lainnya itu dia baik, bisa membimbing aku gitu kan ya ke jalan yang lebih baik gitu. Dan yang selanjutnya itu berpendidikan. Kenapa sih kok harus berpendidikan gitu kan ya? Aku sih nggak pernah menuntut pasangan aku itu harus memiliki pekerjaan seorang guru, pekerjaan A, B, C, intinya bertitel lah gitu kan ya. Tapi aku ingin
memiliki pasangan yang berpendidikan agar nanti ketika kita memiliki anak, dia mampu untuk memahami di setiap perkembangan anak itu gitu loh guys. Semisal dia masih kecil, dia harus mendidik anaknya itu seperti apa gitu kan ya. Setelah berumur sekian, intinya dia paham bagaimana cara mendidik seorang anak gitu. Karena memang sekarang sudah nggak bisa kita asal lepas anak gitu kan, harus dikontrol, memang benar-benar dikontrol gitu kan ya. Intinya itu sih, nggak neko-neko sih kalau aku, yang penting semuanya baik gitu. Dan juga yang ngerti keluarga gitu ya, karena memang keluarga aku itu kan meskipun aku terlahir dari keluarga kecil, cuma ada ayah, bunda, aku sama adik, tapi kita family banget gitu kan ya, karena kita keluarga besar dari kakek nenek gitu. Intinya yang paham keluarga gitu guys, yang nggak pernah menyuruh aku untuk jauh dari keluarga. Itu aku paling nggak suka sih pasangan kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan yang ketiga guys. Pernah diselingkuhin waktu masih sayang-sayangnya? Oh ya ampun, ini pertanyaannya menusuk banget guys. Ya ampun. Oh, no. Oke, ini kan pertanyaannya pernah diselingkuhin waktu masih sayang-sayangnya ya. Pernah sih dulu pas masih nakal-nakalnya lah gitu kan ya. Dulu aku sempat pacaran sampai 1 tahun lebih ya, dekat gitu. Dan saat itu aku lagi sayangnya banget ke dia, tapi dia ternyata malah selingkuhin aku gitu. Ya ampun, kasihan banget sih aku guys. Ya intinya pertama awal-awal aku nggak tahu dia itu suka ke orang lain gitu kan ya. Tapi tiba-tiba ada teman-teman lain yang bilang ke aku gitu, kalau ternyata dia kalau ditanya kapan nikah, aku sih nggak pernah memaksakan aku harus nikah di umur yang sekian.